juga berbeda gitu. Jadi kita declare ini darurat, kalau mereka declare itu sebagai mendesak. Ya, jadi ada ketidaksinkronan yang mungkin nanti perlu kita perbaiki bersama-sama. Tapi intinya mari saya minta bantuannya ke yang terkait di performance ya, termasuk IRCM untuk bisa membantu atau merefreshment manajemen atau tim IMT-nya di PIOSS. Rencananya ini hanya tabletop, ya, jadi role play, belum wet drill. Jadi masih yang penting familiar dulu. Nanti di next-nya kalau memang mau wet drill dengan melibatkan eksternal, kita akan siapkan sebaik-baiknya. Karena di kami juga di sini, karena gabung juga dengan regional, kemarin juga sempat ada yang nanya, kalau emergensinya bareng-bareng mau pakai lantai berapa gitu. Jadi itu juga masih pemikiran, tapi oleh karena itu kami juga menyiapkan secara internal ya di zona 6, nanti zona 5 juga ada, regional juga punya. Dan satu lagi yang sering dikomplain juga karena kami di sini zona 6 itu istilahnya numpang ya, numpang gedungnya. Jadi kalau untuk emergensi gedung mungkin belum dibicarakan dulu di sini, itu mungkin next ya. Tapi yang jelas ini adalah masalah menyangkut operasi ya. Dari leveling dari ERT kemudian ke IMT. Ya paling kalau mau naik lagi paling ke BST di regional. Jadi kita batasin ruang lingkupnya hanya itu aja. Jadi kayaknya nggak perlu jauh-jauh. Mungkin yang paling penting adalah mereka familiar dengan job desk-nya masing-masing sebagai IMT itu dan juga mengerti ya ini loh TKO kita tentang emergensi. Sementara itu aja, terima kasih. Silakan di lead selanjutnya. Kami ngikutin juga ini double dengan rapat Dewan Mutu. Intinya kami mendukung dan insya Allah kami akan hadir. Kalaupun nggak hadir yang alternate one-nya atau nanti akan kita siapkan untuk alternate two-nya. Jadi pokoknya drill ini harus berjalan dengan atau tanpa pelaku utamanya di AMT itu. Nanti yang belum akan kita susulkan kemudian. Sementara itu aja, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kusmono. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saya mohon kesediaannya Pak Suharso kali ya, Pak Suharso. Mohon sambutan dan arahannya Pak Suharso. Terima kasih Pak Suharso. Baik, terima kasih Pak Mario atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Pak Spondo, rekan-rekan semuanya, mohon izin. Sebenarnya Pak Zahni yang akan hadir, namun beliau lagi keluar kota, Pak Mario dan rekan-rekan. Ya, terima kasih atas undangannya sebelumnya dan infonya. Dari info ada rencana drill ini baru kami terima beberapa hari yang lalu Pak Mario, sehingga saya harus membuat ke grup WA temporary agar koordinasi dan untuk merencanakan drill ini lebih baik lagi ya. Itu memang ini juga sejalan dengan OTP kita di tahun 2022 Pak Mario ya, karena kita tahu bahwa dari terus terang aja dari zona 6 drill plan belum bisa tereksekusi karena memang kita sadari bahwa banyak kejadian real sehingga anggota emergency response team member itu khususnya di IMT ya itu terjun langsung ya. Nah, sesuai dengan pesan Pak Kusmono tadi ya, mari kita mulai dengan latihan. Mungkin kemarin langsung terjun, langsung itu juga bagian dari latihan. Dengan adanya latihan yang akan kita rencanakan ini, mungkin dari sisi konsep IRCM, mungkin ada yang belum terimplementasi dengan semestinya. Nah, jadi kita sama-sama juga dengan adanya latihan kita belajar ya,
itu. Dan kemudian kita juga akan belajar bagaimana konsep ICS selama ini kita jalankan, apakah memang sudah sesuai dengan yang konsepnya ICS itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan drill ini ya bisa berjalan dengan baik. Dan di awal tahun pun saya juga sudah membuat rencana drill plan ya, yang saya share di grup IRCM regional dan zona. Skenario-nya di tahun 2023 itu apa? Ya alhamdulillah zona 6 di awal-awal tahun ini sudah menginisiasi satu rencana drill ya, yang di-trigger kalau nggak salah dari skenario-nya proyek yang saat ini berjalan. Mungkin itu saja Pak Mario, nanti bisa kita diskusi ya lebih jauh lagi dari rencana drill ini dan persiapan apa yang harus kita siapkan. Yang jelas drill kita ini sesuai dengan pedoman yang telah rilis dari SAU ya, yang baik pedoman dan TKO-nya sudah ada semuanya, dan itu yang jadi acuan dari drill yang akan kita lakukan ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Pak Mario, Pak Gus yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Suharso. Baik, untuk selanjutnya mungkin kepada Pak Surahman ya dari SHU ya. Mohon arahannya Pak Surahman. Mungkin ada ini, Pak Mario, ada Pak Firdaus. Oh iya, Pak Firdaus. Baik. Ya, Pak Firdaus saja. Ya, baik. Mohon izin Pak Firdaus, mohon arahannya dari SHU. Dipersilakan Pak Firdaus. Suara saya kedengeran nggak? Jelas Pak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf saya dan Pak Surahman sedang rapat offline untuk monitoring performance triwulan 4 2022. Jadi sambil double nih. Jadi anyway, jadi Bapak-bapak semua terima kasih atas kehadirannya di rapat ini. Saya agak kaget juga kemarin waktu tiba-tiba Pak Deharso masukkan saya ke grup WA karena sebelumnya tidak ada rencana, saya nggak pernah rencanakan adanya meeting ini, tapi anyway ini suatu inisiatif yang bagus. Setiap usaha untuk melakukan latihan, baik itu tabletop dan utamanya nanti kalau ada wet drill itu saya sangat senang ya, karena pada akhirnya nanti kalau kita ngomong performance, kan di HS itu kan ada performance ya, baik itu performanya safety, security, health maupun enviro, maka performance-nya orang ERCM adalah dibuktikan dengan performance pada saat menghadapi keadaan emergency, baik itu skala kecil maupun skala yang lebih besar, di level manapun, baik di lapangan, di kantor, di SAU, dimanapun ya. Dan itu hanya bisa dimaksimalkan performance kita dalam hal menanggapi keadaan darurat itu hanya bisa dimaksimalkan dengan cara melakukan latihan, tidak ada cara lain. Kita boleh punya alat bagus lengkap, kita boleh punya orang hebat, kita boleh punya saudara lengkap. Kalau kita tidak pernah latihan, maka semua menjadi sia-sia. Jadi ujung tombak dari semua persiapan yang kita lakukan kalau kita melihat PDCA-nya ERCM ya, kita sudah nyiapin semuanya ya di plan ya, ada orang, ada peralatan sama prosedur. Dunia itu ya di sini kita ingin memastikan bahwa kita itu siap, baik orang, prosedur maupun alatan. Ini saya sangat senang dan mudah-mudahan ini bukan hanya satu-satunya di tahun ini. Artinya saya berharap pada saat meeting minggu lalu itu saya menyampaikan bahwa kita harapannya adalah setiap regional ada 2 kali aktivasi BST. Kalau bisa dua-duanya pakai wet drill, tapi kalau nggak bisa minimal 1 wet drill, 1 tabletop ya. Jadi ini juga harus mengaktifkan BST juga, tidak hanya di level zona dan BK. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar. Apapun yang akan dibahas nanti mudah-mudahan akan bermanfaat. Dan saya tidak berharap bahwa semua latihan, nggak ada latihan sport itu nggak ada ya.
Bahkan pada saat kita menghadapi keadaan darurat itu biasanya hampir selalu beda dengan kondisi latihan. Jadi bukan masalah sempurna, tapi bagaimana kita berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan. Ya, oke, terima kasih, itu aja. Saya kembalikan kepada Pak Mario. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Firdaus, makasih banyak atas arahan-arahannya. Saya kira semakin ngasih motivasi kita ya untuk jalanin drill ini, termasuk ternyata memang sudah jadi ekspektasi gitu ya Pak ya dari SAU, bahkan kemudian bisa eskalasi sampai BST drillnya. Baik, nanti kita diskusikan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mungkin langsung aja kita bahas agendanya seperti apa. Jadi, jadi yang mau kita siapkan di pagi ini itu adalah rencana ada 2 agenda. Yang pertama sosialisasi prosedur tanggap darurat dan juga IMT drill. Yang keduanya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023. Ini berdasarkan konfirmasi dari Pak GM ya, dari via TA-nya. Beliau insya Allah available hari Kamis untuk agenda sosialisasi, rencananya di pukul 13.00, bisa dilakukan secara hybrid, offline-nya di 16.1, nanti online-nya juga disiapkan link-nya. Saya kira pakai link yang sama ya, link yang ini saja. Kemudian nanti dilanjutkan di pukul 14.00 kita lakukan tabletop exercise. Mungkin langsung aja diskusi yang pertama adalah terkait sosialisasi. Memang materi sudah saya siapin, tapi kok kayaknya itu baru draft banget ya. Jadi sebenarnya saya berharap kalau mungkin dari Pak Zahni atau Pak Suharso atau mungkin langsung dari SHU, Pak Firdaus atau Pak Surahman bisa menyampaikan, mohon konfirmasinya. Mungkin Pak Suharso atau Pak Zani dari regional, apakah bisa menyampaikan sosialisasinya? Pak Mario. Ya, bagaimana Ya, Pak? ini sosialisasi di tanggal 26 itu ya? Iya, secara Oke. online atau offline nggak masalah Pak. Nah, maksudnya kemungkinan kami akan diskusi dulu. Kebetulan di tanggal 26 itu kami pula juga lagi rakor di Rakor ya? Bandung, Pak Mario. Iya, Nah, iya. tapi insya Allah saya usahain lah, artinya sosialisasi konsep ERCM 1 jam nanti saya bisa selakan mungkin gitu. Insya Allah bisa Pak Mario untuk sosialisasi konsep ERCM ya. Karena Baik. saya tahu bahwa dari IMT member zona 6 ini sebenarnya baru beberapa orang yang ikut training ICS Betul. ya. Betul, Jadi Pak. banyak kan hampir semua orang-orang baru ya. Nanti mungkin saya akan bawakan lah. Nanti saya mohon izin waktu nggak akan panjang ya. Mungkin yang secara garis besarnya aja konsep IRCM, kemudian role and responsibility-nya dari masing-masing member IMT itu. Insya Allah saya bisa Pak Mario. Terima kasih Pak Suharso kesediaannya. Baik, nanti kita akan gunakan link yang sama Pak, link yang ini juga untuk agenda sosialisasi. Nanti materinya kita diskusikan bersama ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua, tabletop exercise. Untuk tabletop itu tentunya ini kita pengen banget ya Pak ya, pengen dapat masukan dan arahan tentunya dari Bapak dan Ibu sekalian. Selain yang sudah dibahas di WA group gitu ya. Baik, kita akan mulai saja. Saya share yang sudah disiapkan. Sorry, Pak Mario, punten Mas Rahman kayaknya raise hand. Ada raise hand. Oh ya, dipersilakan. Saya nggak melihat. Silakan Pak Surahman. Pak Mario, mau nanya, ini nanti ya level eskalasinya sampai apa ya? Iya. Rencananya. Siap. Jadi memang nanti kita lihat skenario-nya Pak ya. Awalnya kita itu desain awalnya cuman IMT, tapi setelah lihat volume, ini kan ceritanya nanti ada tumpahan ya Pak. Lihat volume tumpahannya itu kayaknya nggak mungkin level 1 sebenarnya gitu. Jadi pasti eskalasi, tapi mungkin jadi bahasan kita juga ya Pak Surahman, kalau yang skenario seperti ini toh dari BST juga sudah nunggu-nunggu untuk dilakukan drillnya, mungkin
kita rubah dari rencana awal gitu ya. Mungkin harus minta izin Pak Kusmono nih. Pak Kusmono monitor nggak Pak Kusmono? Kita akan coba eskalasi di level 2 gitu kalau lihat dari volume tumpahan. Gitu Pak Suraman. Oke, jadinya ini nanti cuman tabletop atau ada wet drill-nya juga di lapangan? Oke, kalau itu dipastikan kita nggak ada wet Wet drill-nya ya? karena kemarin memang sudah dipersiapkan tapi kayaknya belum kondusif lah dengan cuaca segala macam. Jadi bisa dipastikan tidak ada wet drill. Gitu Pak. Oke, Pak Mario, Iya. mungkin itu dulu. Ya, Silakan lanjut. siap. Oke. Baik, kasih. Pak Mario mau nambahin Pak Mario? Ya, Mungkin saya nambahin Pak Suraman, jadi nanti dari level SRT akan diperankan oleh role player gitu Pak Mario ya. betul. Kebetulan Untuk beliaunya udah hadir di sini Pak. ya, Ya. betul. Nanti Marta untuk nanti channelnya. apakah untuk aktivasinya sampai aktivasi atau hanya notifikasi sampai BST, kami akan diskusi dulu dengan Pak Jani atau ke Pak Gelar, apakah di hari itu minimal gitu ya. BST duty manajernya bersedia ya itu Iya. atau memang hanya hanya nanti diperankan role player ya gitu ya. Ya, Nah, siap. gitu Pak ya. Yang jelas dari lihat skenario-nya itu pasti seharusnya BST kan aktif ya gitu. Iya, karena volumenya cukup besar. Iya. Tapi kita ngelihat kesibukan beliau ya di awal tahun ini mungkin ada agenda meeting gitu ya. Di minggu itu siapa yang weekly rosternya sebagai IMT, BST leader itu juga kami akan konfirmasi dulu mungkin lewat Pak Gelar atau Pak Jani. Kalau memang beliau nggak ada halangan agenda yang double, ya mungkin beliau nanti yang akan kita minta untuk berperan sebagai IMT leader, IMT duty manager atau BST leader bahkan yang akan aktif itu Pak Mario. Gitu. Siap. Nah, Baik. minimal kalau beliau nggak bisa pasti akan aktif ke BST, namun diperankan sebagai role player-nya nanti siapa. Jadi hanya mungkin seakan-akan hanya notifikasi aja, gitu, tidak aktivasi. Siap. Pak Mario. Itu siap. Pak Mario. Baik, terima kasih banyak Pak Arso. Baik, saya kira kami dapat gambaran ya bahwa dari regional support ya Pak ya untuk sampai level BST gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, support. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, selanjutnya mungkin saya langsung buka materi skenario ya. Materi skenario saya buka. Oke, jadi mungkin dari judul skenarionya dulu. Ini kebetulan dapat saran lah ya, sarannya dari lapangan ini dari Pak Marta. Judul skenarionya adalah kebocoran pada lambung kapal tanker Alpha Marine akibat ditabrak oleh oil shuttle barge Merlion. Jadi kebetulan sebagai gambaran memang sudah jalan sekitar 5 bulan ya. 5 bulan ini kami ada project substitute gitu ya, substitute pengaliran crude oil dari area Krishna ke Cinta yang seharusnya pakai pipeline gitu ya, karena kebocorannya cukup major, kami nggak bisa gunakan, akhirnya kita pengiriman kapal dari satu area ke area lain itu, masih di area OSES, itu menggunakan oil shuttle barge. Oke. Ini sebagai gambaran awalnya, skenario umumnya kebocoran pada lambung kapal tanker karena ditabrak oleh shuttle barge. Pada tanggal 26 Januari pukul 14 kapal shuttle ya, Merlion 121, jadi shuttle itu berarti yang bergerak ya, itu mengalami kegagalan mesin di saat akan melakukan proses longside atau mooring ke kapal tanker Alpha Marine. Akibat dari kegagalan mesin tersebut, kapal shuttle tersebut dalam keadaan tidak terkontrol dan menabrak lambung kapal Alpha Marine. Ya,
Oke, ini sebagai sedikit gambaran. Di sini ada barge namanya Falcon Force, terus kemudian ini ada kapal Alpha Marine, dan ini ketika shuttle barge-nya sandar tuh ini posisi ketiganya ya. Jadi kalau kita lihat sekilas ini ada 4 kapal nih. Yang pertama barge Falcon Force, kemudian Alpha Marine, terus Merlion 121, dan yang ini tugboat-nya. Volume crude oil berarti nih ngomongin yang di Alpha Marine itu berarti yang di posisi 2 ini ya, di dekat crane. Itu pada saat kejadian volumenya 28.000 barel. Akibat tabrakan, kapal mengalami robek yang di sini ya, sehingga diperkirakan menumpahkan minyak ke laut sekitar 5.000 barel. Kemudian kapal dalam posisi miring. Ini ada peralatan pendukung yang standby di Falcon Force, ada 200 meter oil boom, skimmernya juga ada 1 set, power pack-nya ada 1 unit, kemudian ada temporary floating storage tank kapasitas 5 meter kubik, ada oil transfer pump, hose reel, ada kapal HTS dan kapal tugboat. Terjadinya insiden itu ya tentunya mungkin paling gampang itu kita lihat gambar di sini lah ya. Jadi ketika oke, balik lagi dari gambar. Yang sebelah kiri ini ada layout OSES, area project tempat kejadian itu ada di area sentral, di area Krishna sini. Kemudian kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, Falcon Force itu bersandar di platform Krishna Papa ya. Kemudian si Alpha Marine-nya bersandar di Falcon Force. Emang seperti itulah konfigurasi normalnya. Nah, yang shuttle yang mundar-mandir itu adalah Merlion 121 ini. Pada saat proses standar itulah STK Merlion 121 ini menabrak ya lambung dari Alpha Marine. Kemudian mengakibatkan ceceran minyak. Di sini nanti sebagai ilustrasi ada 1 HTS dan tugboat yang menangkap minyak tersebut. Lanjut. Oke, ini skenario detailnya juga kiriman dari Pak Marta. Kita skenariokan bahwa yang bagian dari lambung kapal yang tertabrak itu yaitu di tangki COT 3P ya, jadi sebelah kiri. Port side ya. Oke, nah setelah itu langsung dibikin trajektori oil spill-nya. Mungkin sebagai gambaran juga, sebenarnya sensitif area di area OSES itu yang pertama Kepulauan Seribu, ini ada Taman Nasional. Terus kemudian di sini juga ada Taman Nasional Waikambas. Itu 2 area sensitif ya yang harus kita jaga. Kalau berdasarkan Motum, software trajektori, arah sebaran spill-nya itu ke arah timur ya pada hari itu. Tapi meskipun di sini bukan area sensitif, namun sayangnya di sini juga ada 1 pulau yang berpenduduk namanya Pulau Sabira. Nah, saya kira kita skenarikan saja nanti spill itu mendarat di Pulau Sabira. Nah, ini terkait sama pengaktifan IMT ini sebagai cuman sebagai awalan aja bahwa nanti ketika ada pelaporan itu flow-nya dari OSC ke manajer production, kemudian dari manajer production ke GM, habis itu diaktifkanlah IMT ya, dideklar oleh Pak GM. Jadi Pak GM saat itulah menjadi insiden commander. Mungkin jamnya nggak sepanjang ini ya, ini harusnya di 14 lebih sedikit gitu ya. Nah, di situ nanti ada proses diskusi di tim IMT, planning section tugasnya apa, kemudian selanjutnya dan selanjutnya gitu ya, sampai mereka menjalankan perannya masing-masing seperti yang ada di STK. Tuh. Nah, terus sekarang kita lihat narasinya mungkin ya. Sebentar. Sebentar. Ini ya. Oke, maaf.
Oke, ini dulu deh. Oke, ini mungkin juga perlu dijelasin terkait layout dari Crisis Center Room atau Puskodal dan juga pembagian perannya. Ini adalah layout Crisis Center Room atau Puskodal yang nanti akan jadi tempat para tim EMT berkumpul. Biasanya kita pakai di 16.1 ya di gedung SCB. Sebenarnya bentar. Oke, biasanya sih Pak GM nggak duduk di sini ya, dia sukanya di sini. Tapi kemarin kita diskusi sama tim, ya kita posisikan sesuai STK-nya lah ya. Jadi nanti kita pastikan ada kayak template gitu ya di sini. Jadi posisi duduknya disesuaikan dengan STK gitu ya. Jadi Pak GM nanti duduk di sini, diikuti oleh tim pendukung lainnya gitu ya. Ada alternate EMT leader 1, 2, duty officer, operation planning, opkeeper, dan selanjutnya. Oke, bagian peran utama. Jadi ini kita setting yang tentunya berharap Pak GM bisa hadir ya, Pak Antonius Dwi Arinto. Kemudian nanti ada 2 alternate-nya, ada Pak Mulyawan dan Pak Malik selaku senior manager masing-masing. Kemudian untuk duty officer-nya ini sementara yang ditunjuk adalah Pak Ahmad Sidik. Kemudian Operation Section Chief Pak Piki, Planning Pak Riko, Logistics Section Chief Pak Bulita, Finance Pak Antonius, Logkeeper Pak Davik, HC Officer Pak Dani Cahyadi, Relation Pak Indra Darmawan, Legal Officer Pak Enrico, dan Safety Officer-nya Pak Kusmono. Kemudian untuk pemeran role player, yang pertama untuk OSC. Jadi konsep dari drill ini karena nggak ada wet drill-nya, jadi flow komunikasinya itu dari IMT cuman bisa ke OSC dan fleet controller ya, cuman 2 itu, karena diasumsikan mereka nggak bisa kontak yang lain gitu ya. Jadi mereka kita arahkan cuman bisa kontak ke OSC dan fleet controller untuk secara internal. Secara internal nanti Pak Marta sebagai OSC-nya, kemudian dari tim IMT bisa kontak juga ke fleet controller. Nanti diperankan oleh Mas Nanang Adiutomo. Dari SKK Migas akan diperankan oleh Kapten Onassis. Ditjen Migas ini belum dikonfirmasi ya sama Kapten Adi karena beliau ada agenda yang lain. Mungkin nanti didouble oleh Kapten Onassis atau diperankan oleh yang lain. Tapi sementara mungkin didouble sama Kapten Onassis juga. Untuk KSOP Kepulauan Seribu ada Pak Jatnika, media atau wartawan Pak Arif Prakoso, LSM Kepulauan Seribu Pak Baskoro, Polres Kepulauan Seribu Pak Bebi, KLHK Pak Isa, Basarnas Dr. Siswanto, Pemda Kepulauan Seribu Dr. Fuhul, Pemda Lampung Timur Ibu Bano, dan Pemda Lampung Selatan Ibu Neni. Untuk observernya kita berharap nanti dapat observasi dari Pak Firdaus, dari Pak Surahman, Pak Zahni, Pak Suharso, Pak Kendi, Pak Yandinur, dari Ibu Nila, Pak Indra Arista, Pak Indra Palevi, dan saya sendiri. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Pak Mario. Siap. Bagaimana Pak? Ya. Mohon izin Pak Mario. Ya. Kita merujuk ke pedoman yang ada ya. Jadi bahwa deklarasi emergency itu role-nya ada di BST ya, gitu. Jadi kita sih berharapnya nanti ada dari BST, entah nanti role player atau memang yang dedicated di weekly roster itu ada laporan dari IMT, kemudian untuk meminta deklarasi dari BST bahwa telah terjadi kedaruratan gitu. Memang secara teknisnya memang selama ini itu ada di IMT ya, surat-surat untuk deklarasi ke stakeholder gitu. Namun sebenarnya role deklarasi itu ada di level BST Pak Mario gitu. Siap. Memang sebenarnya harus begitu. Jadi bukan deklarasi kedaruratan ini bukan di level IMT. Jadi IMT hanya sebagai penyampai dari
keputusan deklarasi emergency di level BST, gitu Pak Mario. Itu sesuai dengan pedoman yang ada di SHU Pak Mario. Siap. Ya, Baik, gitu. Pak. Ya. Noted, Pak. Terima kasih, Mungkin Pak. mungkin secara teknis saja ya, surat-surat mungkin keluarnya dari IMT gitu. Ya. Mohon tambahannya Pak Surahman atau Pak Firdaus. Ya, ini yang ingin saya klarifikasi juga karena sependek pengetahuan saya, sependek ingatan saya bahwa pertama bahwa kewajiban melaporkan ke SKK Migas itu adanya di Katek ya. Dan itu saja sebetulnya sudah begitu si Katek itu melaporkan kepada SKK Migas, sebetulnya itu sudah deklarasi secara faktual ya. Itu sudah deklarasi bahwa ada kejadian, ada keadaan emergensi. Kemudian STK di pedoman, pertama pedoman ERCM yang pertama sudah, yang revisi 0 sudah berganti menjadi revisi 1, dan revisi 1 memang di pedoman revisi 1 ini sama sekali tidak mengatakan hal yang sifatnya teknis, hanya prinsip-prinsip mengenai kedaulatan saja. Jadi segala sesuatu yang berbau teknis termasuk pelaporan mestinya adanya di TKO ERCM yang sudah dibuat akhir 2021. Saya nggak ingat, Pak Surahman bisa nambahin nggak? Apakah benar di TKO ERCM itu deklarasi jatuhnya atau wewenangnya ada di BST? Karena kalau iya, menurut saya ini ya kita perlu diskusi lagi ya, supaya tidak menjadi simpang siur dan kebingungan. Loh, ngapain wong Katek sudah lapor ke SKK Migas, itu sudah stakeholder itu sudah external stakeholder sudah tahu bahwa ini keadaan darurat. Kenapa harus nunggu BST gitu loh? Saya kira mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Itu silakan Iya, Pak. sama sih. Yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi benar Pak Arsul. Jadi kita merujuk ke STK yang RCM ya, baik di pedoman ataupun TKO terkait deklarasi ya. Tadi kalau kita lihat alur emergensi mulai dari BK sampai entah eskalasi di mana, ya sesuai dengan ini tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya kalau levelnya udah di IMT ya lapornya nanti ke stakeholder, ke SKK Migas, ke Dirjen Migas, seperti itu. Jadi tanpa harus menunggu dari BST. Ya, dan pada dasarnya sebetulnya perlu saya tambahkan di sini bahwa sebetulnya itu bukan kita yang bikin, karena kita hanya mengikuti TKO-nya dari HSSI Assurance ya. Karena untuk pelaporan dan investigasi insiden itu sudah ada TKO-nya, dan kita nggak bikin baru lagi gitu. Betul. Jadi ngikutin ini Pak Arson, kejadian apapun, baik tumpahan minyak ataupun kecelakaan kerja, yang bertanggung jawab untuk melaporkan ke stakeholder itu ada di TKI-nya di zona atau di IMT, seperti itu. Ya. Nanti kita bisa cek lagi. Mungkin sudah ada di TKO, saya nggak ingat. Tapi kalaupun belum ada, nanti kita TKO-nya mau direvisi dan kita tambahkan. Kalau dulu Pak Harso punya slide-nya yang konsep RCM sama insiden investigasi di belakang itu, coba Pak, di bawah lagi. Itu ada alur insiden komunikasi, itu ada di level Wakatek. Sorry, di Katek, di IMT. Itu di revisi yang pertama ya Pak Reman? Bukan revisi, semuanya sudah masuk. Jadi artinya, nah ini di level IMT itu submit ke IOC SKK Migas, di Dirjen Migas itu ada di levelnya di GM, seperti itu. Nah, betul cuma di role and responsibility-nya BST itu deklarasi mood itu masih ada di level BST. Ini mohon penjelasannya. Ini secara teknis atau secara manajemennya gitu loh Pak Firdaus, Pak Surahman. Nah, itu statementnya ada di mana Pak Arso? Ada di mana itu? Bisa jadi ada di role and responsibility-nya yang ada di mana, di TKO atau di mana? Di pedoman. Pedoman yang yang ini ya Pak. Oke. Pak Arso yang ini ya. Jadi gini, mungkin declare and close itu contoh misalnya kejadian di level IMT ketika kita menaikkan level ke ke level BST, ya memang otomatis kan kita akan mendeklar Pak. Kalau eskalasi itu ya otomatis. Betul, otomatis. Termasuk kalau itu selesai juga close gitu.
levelnya level masih zona masih sanggup menangani, dia lapor ke SK Migas, dia nangani sendiri, nggak perlu bantuan regional, ya sudah, itu sudah Ya, level declare 1 juga sebagai gitu. emergency. Betul. Ketika zona teriak minta bantuan regional juga BSD akan menyatakan oke, ini sudah naik. Deklarasinya adalah emergency regional akan declare, BSD akan declare. Yes. Emergency itu, Pak, sudah eskalasi menjadi level 2 gitu. Nanti Betul. CMT Seperti juga itu, Pak, bisa declare juga gitu. Iya. Jadi makanya kalau kita lihat di pedoman Pak Harso, jadi ada namanya aktivasi dan deaktivasi ya. Aktivasi dengan sendirinya ketika melihat situasi dan kondisi insiden misalnya semakin kompleks. Misalnya gini, kita lihat zona 1 dengan zona 4 misalnya berbeda ya. Misalnya gini, kalau zona 1 misalnya ada kejadian di rantau, tapi IMT-nya ini merasa rantau ini tidak sanggup ya kalau melihat situasinya, dia bisa mengaktifkan diri sendiri, jadi mengaktifasi dirinya sendiri. Jadi tanpa harus menunggu menaikkan level pun IMT bisa aktif. Di zona 4 belum tentu, misalnya Pramulia ada kejadian, tapi dia masih sanggup untuk menanggulangin, ya sudah berarti levelnya masih di SRT gitu. Jadi di pedoman itu ada aktivasi dengan sendirinya, ada juga eskalasinya memang secara berjenjang. Artinya memang SRT bilang nggak sanggup, ya sudah berarti aktivasi di IMT. Gitu Pak Arso. Ya, itu tadi Pak Surahman, ketika saya asosiasi di level BST dan pernah juga kejadian di zona 6 ini, ketika para BST member itu memaknai declare and close emergency mode ini Pak Firdaus, Pak Surahman. Ini multi tafsir menurut saya, atau pemahamannya beda-beda gitu ya. Mungkin secara manajemen Direktur Regional 2 sebagai leader BST, secara manajemen dialah yang menyatakan memang secara teknis stakeholder itu Kaptek lah yang bertanggung jawab deklarasi itu disampaikan gitu Pak. Nah ini mohon penjelasannya seperti apa ini pemahaman tentang declare and close emergency mode ini Pak. Ini yang kemarin sempat ditanyakan juga dari rekan-rekan BST member gitu. Jadi ya, terutamanya Pak ini senior manager relation itu. Nah ini sudah dideklar atau belum ini? Nah itu bingung beliau karena di BST itu Pak Wisnu belum ada arahan sesuai dengan bullet nomor B ini declare and close emergency. Nah sedangkan di level IMT Kaptek sebagai penanggung jawab sudah mengirim surat-surat ke stakeholder mengenai deklarasi emergency dan penutupan gitu Pak Pak Firdaus. Ya, contohnya gitu ketika itu di situ juga ada di halaman juga kelihatan ada IMT teraktivasi ya di actionnya di level 1. Actionnya adalah IMT teraktivasi. Otomatis di situ ada deklarasi gitu loh. Oh, kita aktif. Aktif itu apa? Karena ada emergency. Jadi menurut saya supaya nggak menghindari kerancuan, kita akan refreshing, akan rewording ya kira supaya hal-hal semacam ini tidak menimbulkan kerancuan. Yeah. Karena di dalam waktu dekat ini kita akan revisi TKO di dalam rangka mengakomodasi keperluan BCMS. Sekalian hal-hal semacam itu kita akan tinjau lagi lah supaya tidak menimbulkan kebingungan lagi. Ya, menurut saya sih praktek sekarang sudah betul, karena menurut saya ya Kaptek itu memang penanggung jawab dari entitas ya, beliaulah yang akan mendeklar gitu. Nah, karena ada bullet B ini sehingga ketika kejadian di zona 6 itu para BST itu bingung karena ada bullet B ini declare and close emergency mode tadi. Nah, gitu. Nah, mungkin ini jadi catatan. Memang saat ini memang sudah prakteknya Kaptek lah yang mengirim surat deklarasi ke SKK itu sudah berjalan Pak Firdaus. Ya, betul. Ya, tidak ada minu gaweni langgar kerja 2 kali dan membuat orang bingung. Siap. Oke. Iya. Baik, clear banget. Makasih banyak Pak Firdaus, Pak Surahman, dan Pak Suharso. Saya kira diskusi yang penting dan saya juga sangat yakin itu jadi pertanyaan nanti tim manajemen pada saat sosialisasi gitu. Karena
itu memang kemarin masih terus dipertanyakan gitu ya, siapakah yang berhak melakukan deklarasi. Baik, terima kasih. Oke, makasih. Kita balik lagi ke pembahasan. Oke, kita ke sini. Oke, saya kira untuk pembagian peran baik peran utama atau role player sudah cukup ya. Kita mungkin langsung aja ke narasi injection. Sebentar. Ini dia. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang perlu didiskusikan, tapi untuk sementara ini kita setting kayak gitulah ya. Jadi intinya pada jam 14.00 itu nanti akan OSC akan menghubungi operation manager ataupun tim manajemen lah ya, menyatakan bahwa ada kondisi emergensi. Terus kemudian di situ disampaikan bahwa terjadinya itu karena kegagalan mesin, kemudian kapal yang tidak terkontrol dan akhirnya menabrak lambung, ada potensi tumpahan minyak dengan volume yang signifikan. Tim melakukan mastering, kemudian mohon support dari tim AMD Jakarta karena ada potensi tumpahan tersebut, jadi butuhnya adalah kapal dan osre tambahan gitu ya. Kemudian dilanjutin ada notifikasi kedua menyampaikan bahwa pada saat mastering ini nanti minta konfirmasi ke OSC ya. Ada 29 orang yang udah kumpul di master station tapi ada satu yang belum temukan gitu. Skenario-nya gitu. Dia 15, Mario. 15 ya Pak ya? Iya. Alpha Marine ya. Alpha Marine. Jadi yang kumpul 14 saja. Yang Iya, udah bisa kumpul 14, satu hilang gitu ya. Iya. Satu loncat ke laut gitu. Hilang. Oke, betul. Satu orang belum ditemukan gitu ya. Terus kemudian, makasih Pak Marta, langsung aja dikoreksi ya. Kemudian informasi selanjutnya, volume crude oil disampaikan ada 28.000 barel akibat dari tabrakan pada lambung kapal CC Portside tersebut. Lambung kapal mengalami robek sehingga diperkirakan menumpahkan minyak ke laut dari tangki COT 3P ya, yang Portside. Saat ini keadaan kapal dalam posisi miring. Kemudian ada informasi lagi dari OSC. Jadi ini memang banyak perannya OSC ini yang komunikasi baik di telepon maupun menelpon, menyampaikan bahwa volume minyak yang tumpah ke laut sekitar 5.000 barel. Tumpahan minyak tampak bergerak ke arah tenggara atau timur sesuai trajektori ya dengan kecepatan angin 7 knot. Kemudian ada perkembangan lagi. OSC menyampaikan bahwa oil spill boom di Barge Falcon Force belum dapat digelar karena kapal HTS-nya tidak tersedia. Minta bantuan untuk pengelaran oil boom, minta dikirimkan 2 kapal lagi, HTS 2 kapal lagi, tugboat. Terus untuk recovery minyak secara manual butuh 4 kapal crewboat. Kemudian untuk percepatan lagi minta dibantu dengan kapal nelayan. Kemudian perkembangan selanjutnya dari OSC juga minta tambahan untuk OSRE ya, untuk peralatan penanggulangan tumpahan minyak dan personel dari external resource gitu ya. Perkembangan selanjutnya dari OSC menyampaikan bahwa mastering masih berlangsung. 1 orang yang tadi berkumpul telah berhasil ditemukan. Ini saya bilang dalam kondisi tidur, tapi kalau mau dirubah skenario-nya tadi loncat ke laut juga boleh gitu ya. Saya coba revisi dulu. Ditemukan MOB gitu ya. Loncat ke laut. Setelah berkumpul tadi total 15 orang ya. Sehingga seluruh POB sudah lengkap berkumpul. Lanjut lagi dari OSC lagi menyampaikan bahwa ada laporan tumpahan sudah mengarah ke sensitif area yaitu Pulau Sabira. Minta bantuan oil spill response dari OSES untuk bantu penangani tumpahan. Kemudian, sekarang yang ini dari AMT leader.
Nah, ini tadi yang kita diskusiin, kalau memang mau mengaktifkan BST, mungkin izin melaporkan perkembangan insiden dari kapal tanker di PSS sebagai notifikasi awal, ada kemungkinan memerlukan bantuan gitu ya. Butuhkan bantuan dari BST. Nah, nanti ini narasinya kita rapikan lagi, tapi konsepnya ada proses informasi dari IMT leader ke BST team leader. Kemudian perkembangan selanjutnya, OSC menyampaikan kapal telah miring, harus evakuasi ke bar sebelah gitu ya, ke bar Falcon Force. Terus kemudian ada perkembangan selanjutnya, ada perkembangan dari senior manager production project, ini berarti kan dari IMT leader gitu ya. Dia menanyakan ke planning bagaimana rencana tindak lanjut penanganan dari insiden. Nah, sebenarnya ini masih tanda tanya juga ya, apakah narasi di dalam internal IMT ini perlu kita desain atau skip aja. Saya kira bisa di skip juga sih, biar mereka berproses sendiri. Tapi yang penting itu di sini ya, dari SKK Migas. Ini ada telepon dari SKK Migas. 30. Dia Dua-duanya 30. menanyakan Tiga-tiganya apakah 30, kita punya 3. ada kabar ada insiden PSS, bagaimana kejadian dan situasinya saat ini. Enggak, jadi ini gini. dari SKK. Dia total Kemudian dari SHU juga menanyakan. Kemudian ini ada proses komunikasi OSC ke kapal security. Terus ini ada staff Komdev, itu mungkin dari media ya, juga ikut menanyakan, menelpon lah ya, menelpon ke IMT. Kemudian ini dari istri yang tadi kabarnya hilang gitu ya, menanyakan juga. Terus ada dari LSM yang mendapat info kalau di Pulau Sepira sudah mulai ditemukan tumpahan. Terus yang tadi MOB, terus kemudian ini bukan blowout ya, pengertian bocoran. Tuh ada informasi eskalasi. Terus ini terkait pergerakan perluasannya. Terus kemudian di sini peran BST leader gitu ya. Kemudian di sini juga ada dari Polda, kemudian dari Enviro, dari SKK, seperti itu. Nah, tentunya ini baru draft awal, nanti role player bisa melakukan improvisasi lah ya, kayak gitu. Mungkin dari Pak Marta ada komen, silakan Pak Marta. Halo. Ya, silakan Pak Marta. Di copy Pak. Iya, ini di sini sebetulnya saya di-challenge sama Mbak Nila ya. Iya. Nggak apa-apa. Masalah itu loh, apa namanya, pelaporan voice CT ya. Iya. PPTM itu ya. Iya, Osre. Kan minimal kan 15 barrel. Ya, ini 5.000. Nah, satu hal juga mungkin Alpha Marine itu memang maksimum kargonya itu bisa 32.000. Operasian membatasi 85%, makanya 28.000 rata-rata maksimum. Nah, kemudian kapal itu kan ada cargo tank chamber-chambernya ya. Nah, makanya di potensi yang terbesar pada saat mooring itu memang sisinya sisi yang 45 itu gitu ya, di tengah-tengah port side. Nah, kalau misalnya sekitar di situ ada 10 cargo tank gitu ya, 28.000 atau 32.000 katakanlah, kalau tidak salah itu maksimal di satu tank itu 4.000. Oke. Ya kan, 4.000. Nah, bersyukurnya itu memang Alpha Marine ini double hull ya. Iya. Jadi dan dia punya
SPOB, jet propeller, punya engine, dia bisa kalau misalnya bisa mundur gitu sendiri ya tanpa ada takut. Jadi ya skenario-nya kalau kena kargo 34 atau 345 itu yang vertikal pada saat mooring, berapa besar robeknya itu memang akan erat kaitan juga berapa besar tumpahannya. Siap. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, Alpha Marine Merlion, STK Merlion 121, 131 itu nggak punya engine tadi ya, sudah kita sampaikan ya. Jadi motornya adalah tugboat Prima 6 untuk 121, Restu untuk 131. Nah, potensinya sebetulnya memang pada saat bad weather, mungkin di situ dimasukin juga ya, jadi trigger pada saat bad weather kita coba masukin, dan SOP-nya juga kalau tidak salah gitu ya pada saat mooring itu kalau misalnya masuknya dia vertikal gitu ya, itu nggak perlu pakai slack anchor 456 yang ada di area port side ya. Tapi kalau misalnya pada saat bad weather kemudian masuknya mesti dari arah buritan gitu ya, itu potensinya nggak nabrak platform, tapi nggak nabrak ke Alpha Marine, nabraknya ke platform, ke flare. Nah, ini artinya kan skenario-nya ini adalah bad weather kemudian vertikal, ya kan? Iya, Pak. Masuknya. Nah, yang selanjutnya lagi adalah biasanya memang proses kalau kita bilang di sini pengendalian risikonya ya, perjalanannya itu harus dilakukan oleh kapten bersertifikat pandu, ya kan, dan kemudian dia juga pakai kecepatan terukur gitu ya. Kalau lihat berkali-kali kita proses ke sana itu selalu sudah jarak mungkin sekitar 1 kilo gitu ya, itu pelan-pelan dia memang gitu ya, nggak lebih dari 2 knot. 2 knot itu juga udah cepet ya, dia udah mulai turunin 1 knot gitu ya. Nah, nah kembali lagi ke skenario-nya ya, apakah kemudian bisa jadi kapalnya dikendalikan atau hilang kendali, speednya kenceng misalnya gitu kan, nabraknya seberapa besar, seberapa robek gitu ya, itu logiknya gitu ya Pak Mario. Logiknya betul Pak, kita main di logik sekarang yang masuk akal gitu ya. Karena memang operasinya sih sebetulnya memang kita selalu lihat, awasi gitu ya, Marine Coordinator itu cukup baik ya memandu STK Merlion itu dalam proses mooring di Alpha Marine ya. Siap. Gitu, dan pecah robek sampai 1000 sampai di atas. Tapi kalau misalnya pecah pun mungkin nggak lebih dari 15 bar atau kayak kalau misalnya cargo tank 3 ribuan ya. Iya Pak. Gitu. Iya, karena 10 barel aja setengah mati kumpulin apalagi 5.000. Gitu. Iya Pak. Gitu. Siap. Di sini kita juga berpikir adalah masalah memang tinggal resource-nya aja, resource Osprey-nya. Siap. Gitu, kalau misalnya ada tumpahan, kita isolate semaksimal mungkin gitu ya. Di sekitar itu seberapa besar bisa isolasi, kalau misalnya katakanlah 3.000 barel itu tangki, kita bisa isolasi seberapa luas sebarannya 3.000 barel, kebutuhannya seberapa besar boomnya ya, oil boom yang harus dideploy. Kemudian juga nanti pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian mengangkat oil spill ya, spill yang terkumpul, minyak yang terkumpul gitu. Dan kalau kita sih bahasanya sebetulnya belum limbah ya. Karena baru masih murni. Ya, itu masih bisa di backload lagi ke Alpha Marine. Karena beberapa kali insiden yang terjadi beberapa waktu terakhir selama operasi TST ini, kita
berkali-kali beberapa 2-3 kali sudah berhasil ngumpul, kita dapat 10 drum gitu ya. Terakhir itu yang dari Krishna Dogi ada dapat berapa 13 drum, itu masukin ke dalam lagi Pak. Oke. Ya, oke kalau gitu Pak, ya saya rasa concern dari Manila juga benar ya, karena kalau misalnya lebih dari 15 barel itu kan udah otomatis ngaktifin CMT ya gitu. Iya, udah sampai persero Pak. Iya. Jadi, Nah, apakah kalau kita mau dengan tadi ya, dengan penjelasan Pak Marta tadi, misalnya kapal ini sudah double hull gitu ya, jadi sebenarnya ada proteksi atau barrier yang cukup bisa menahan nggak sampai ribuan barel lepas gitu ya. Terus kemudian tadi kalaupun nyelonong itu ada tugboatnya gitu ya, dan mungkin speednya bisa diatur meskipun potensi terjadinya tabrakan nggak bisa hilang. Mungkin dari volume kita turunin kayak Pak ya, mungkin saya mau tanya 20 gini, barel Pak gitu Mario. Pak, atau Saya mau 10 tanya barel gimana Pak? Ya, saya mau tanya ke teman-teman Marine, mungkin ada kalau misalnya nanti ke Pak Kapten Onassis atau siapa teman-teman Marine. Ini kan ada double hull gitu ya. Nah, kalau misalnya dinding dalamnya robek, kan ada barrier. Apakah barrier itu bisa jadi pengumpul juga gitu ya, atau containment istilahnya ya? Harusnya bisa ya. Sebelum harusnya bisa kan ya? Karena potensinya itu. Nah, kemudian dia keluar gitu kan. Tapi mungkin skenario miring itu juga artinya kan kalau misalnya miring harus banyak itu. Gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau mau coba bikin pusing aja gitu kan. Pak Marta. Ya. Ya. Mohon izin. Ya Pak Arso, Pak Marta. Mungkin jumlah spillnya dibuat yang realistis dan memang kredibel dengan potensinya aja. Namun yang perlu dibuat yang mungkin agar skenario itu memang real kredibel adalah bagaimana ketika tumpahannya segitu tapi ada isu community Pak Marta. Mungkin arusnya saat itu cepat sehingga sudah mencapai ke area sensitif sehingga isu sosial itu saya kira menarik di dalam skenario bagaimana menghandle masyarakat, bagaimana menghandle dengan stakeholder dalam hari ini mungkin SKK Migas dengan isu isu penjara. Pak Marta. Jadi kalau dilihat dari tadi kapal sekarang sudah double hull atau double dengan pengalaman double hull itu saya kira buat seakan-akan kan nggak realistis. Yang realistis memang tumpahnya memang segitu, tapi yang isu masyarakat pencemaran terhadap pantai atau area background-nya mereka begitu Pak Marta. Iya. Oke. Iya, saya kira Khalid ya Pak ya, nanti kita bikin seperti itu. Saya sebetulnya juga mau belajar juga nih, Pak Mario ya. Silakan Pak. Memang kan kalau tadi seperti yang saya sampaikan, operation ini kalau saya lihat masih under control dalam proses spill-nya itu minimal. Bukan kalau misalnya compare dengan di platform bocor atau pecah risernya 20 inci, ya kan? Itu kan ada orangnya lagi. Buangannya lepasnya agak besar gitu kan. Underwater lagi. Kalau misalnya kemudian tanker ini yang itu tadi yang saya bilang kontrolnya adalah memang kontrol bagaimana proses mooring di kondisi situasi yang aman, kemudian terukur gitu ya, dilakukan selalu dengan kewaspadaan tinggi. Alhamdulillah aman gitu ya.
Nah, Iya, iya, di iya. kondisi bad weather pun gitu ya, ada beberapa 1-2 kali gitu dilakukan, alhamdulillah masih aman, tapi memang itu tadi pelan-pelan gitu. Yang ada paling-paling cuma ciuman ya, antara Alpha Sentuhan. Marine sama gitu Iya. kan ya. Alhamdulillah memang besi sama besi gitu ya. Dan kemudian kita sekarang sudah proteksi dengan pakai Yokohama fendernya diperbesar. Iya, Nah, iya, iya. ada sebetulnya kepikiran di saya tuh kalau misalnya lambungnya robek gitu ya. Usulan itu nanti kita perbanyak itu jumbo bag. Jadi Kita bisa kalau arahkan ke misalnya sana, Pak. ya jumbo bag kemudian jadi di lambung yang robek itu misalnya air apa namanya ngocor apa gitu ya. Di sumbernya kita kumpulin gitu. Kalau misalnya cargo tank bocor itu nggak bisa ditutup cepat atau kemudian nggak bisa ditambel atau apa gitu ya. Saya nggak tahu potensinya bisa apa enggak gitu ya kalau penanganannya selain proteksi dengan apa oil boom ya. Nggak tahu nih Pak Suheng saya ini Pak Suharso ya. Iya. Kira-kira kalau di tanker nggak tahu Pak Nanang. Nanti saya tanya teman Meren juga lah. Iya, iya, iya. Oke, Kapten Onasis lagi dipanggil SKK nih, jadi nggak bisa ikut hadir, tapi beliau nanti janji kalau habis selesai nanti bisa bergabung. Intinya yang concern Marine nanti akan dipertajam lah. Kapten Onasis monitor nggak kira-kira nih atau masih meeting ya? Kayaknya masih meeting. Iya. Oke, makasih Pak Marta. Nanti kita diskusikan sama Pak sama Kapten Onasis ya. Oke. Ya. Kalau Terus, mungkin ada satu detail lagi Pak yang mungkin sulit lagi ditabrak. Saya bikin ini aja, tapi kecil gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak. Masih Kita kalau masukkan aja. misalnya 100 barrel, ya continuous. Jadi transfer antar tangki ya biasanya gitu ya. Dipindahin ke tangki sebelah ya. Nah itu mungkin dinamikanya nanti harus sampai sana mulai dikosongin tangkinya. Iya. Kosongin tangki itu mungkin bisa berapa jam tuh? Iya nanti. Iya benar. Iya solusinya kan itu ya. Mungkin matiin sumur juga di area Krishna gitu kan ya. Ya. Itu yang mungkin akan ada dinamika seperti itu nanti dari Pak GM nanyain perlu matiin nggak gitu ya. Jadi maksud saya juga kalau boleh skenario-nya jangan 28.000 yuk. Berapa Pak? Karena kalau 28.000 artinya seluruh tangki full. Betul. Kalau 20.000 full ini. Rata-rata berapa sih Pak? Rata-rata. Nah sekarang ini justru kita nggak pernah sampai 20.000 karena Krishna belum optimal ya. Iya belum. Belum nyala semua sumurnya. Mungkin 15.000 aja. Oke siap. 15.000 kebetulan kargo tanknya yang 3 sama 4 isinya sedikit gitu loh. Iya. Oke. Nah, baru mulai transfer misalnya gitu. Itu masuk akal karena kan nggak semuanya rata ya. Oke. Jadi kita anggap aja belum. Banyak tangki. Mungkin juga dia pada yang 14. Iya. Sekarang lebih minim lagi karena memang Krishna Pravom itu baru lagi coba naikin, kemarin sempat naikin 8.000. Tapi karena 131 ini agak ada banyak masalah gitu ya. Baru 15.000 aja udah transfer, udah pindah itu. Pindah ini kapal. Udah tukeran gitu loh. Ya, shuttle-nya. Shuttle-nya. Daripada nunggu terlalu lama di mooring buoy, di Cinta kan, nah dia tukeran gitu. 15.000 sekarang targetnya. Nah mungkin gitu aja yuk. Siap. Saya ganti di sini seperti itu ya Pak. Disebutin juga volume kargo 45-nya atau area yang ketabraknya belum penuh ya. Ya kalau baru mulai transfer aja baru datang gitu. Iya.
Ya. Jadi yang tumpah mungkin baru 5-10 barrel, tapi continuous. Siap. Ada potensi gitu ya. Sampai dengan volume gitu ya. Ya, oke. Saya tulis Ya, di mungkin sini. bisa dikondisikan aja Pak Mario. Ya. Jadi gimana tadi nilai psikologisnya berapa tadi 15 barel bisa kita ini. Ya. Nah, 14 kemarin lah ya. Yankee cuma 13 barel kok. Oke. 14 ya, 14 ya. Iya, padahal Kita kemana-mana tuh mainnya di beritanya. 14 aja deh. Biar Kalau nyampe sih BST tapi nggak sampai di CMT bawah gitu ya. di bawah Yankee aja, Yankee ya 12 8 barel, 9 barel. Nah, Oke. iya. Ya. Oke. Siap. Jadi berapa nih? 11 ya? Ya. Oke. Terus ada volume tangki 45 atau volume tangki 3 gitu ya, yang tertabrak. Itu satu tangki itu baru sekitar 100 barel. Atau 500 barel sih boleh juga ya. Karena triknya dia akan kosongin. Iya. Siap. Kan betul kalau kata Pak Nanang itu kan ini volume ini chamber gitu ya, tabraknya tabrak di bawah apa tabrak di atas kan? Iya, betul. Kalau di atas aman. Di atas aman gitu kan. Iya. Nah, akhirnya kan dikosongin tuh. Ya. Sejam 2 jam kosong itu dipindahin. Iya. Nah, itu bagian dari dinamika itu ya. Prosesnya nanti. Oke, sip. Oke sih kalau menurut saya. Oke. Ya, saya kira dari skenario udah makin kelihatan logis gitu ya dan bisa diterima. Tinggal nanti improvisasi. Sama mungkin involve ini ya, Kapten Sahma ya. Oke. Kapten Sahma mau dimasukin ke tim observer. Iya. Tim ini. Oke, siap. Nggak masalah. Kapten Sahma kita masukin ya. Iya, karena dia ini kepala Marine ya, klik control. Kapten Sahma, Umar Agam. Kapten Sahma. Mario, ya gimana? Ini di chat ada Mas Yandi. Beliau minta dari tim IMT Zona 7 bisa hadir sebagai observer juga, katanya sebagai secara online. Oh, welcome banget. Ya, oke, siap. Saya masukkan. Oke, makasih. Makasih, Mbak. Ya, tadi mau nanya. Iya, siap, Mas Yandi Nur. Observer 12 ya. Gimana ya? Jadi gini, mengenai kalau ini berlangsung online, ini online atau offline ya, atau hybrid? Hybrid. Oke, berarti ada porsi online-nya. Kan yang porsi online, saya pengen mohon izin ngundang teman-teman regional tanpa dibatasi regional 2 doang ya, karena itu kesempatan teman-teman belajar juga dari semua orang-orang RCM yang mau ngeliat ini silakan nonton. Mungkin tentunya nantinya tidak akan semua ngasih feedback langsung di forum, tapi mereka bisa belajar buat sendiri, bisa juga menyampaikan feedback setelah eventnya ya. Jadi kita pengen dibatasin gitu ya Pak Firdaus ya. Iya. Di setiap event pelatihan seperti ini kita buka untuk seluas-luasnya untuk seluruh teman-teman RCM, momen belajar ya. SAU, betul. Nanti tentunya yang boleh ngomong ya kita batasin aja lah. Pokoknya mereka ikut belajar, ikut belajar bagaimana menjalankan itu ya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Siap Pak Firdaus, terima kasih Pak. Oke, kita akan siapkan nanti Pak ya. Jadi insya Allah linknya nggak berubah, jadi kita open untuk zona-zona lain ataupun regional lain. Baik Pak. Oke, kembali ke Pak Marta. Seperti itu Pak ya untuk skenario-nya. Jadi yang kemarin belum kita pikirin itu pasti ada pertanyaan dari IMT soal kesumuran ya, matiin sumurnya, terus tapi ya nanti itu dinamikanya. Nanti kita masukin Kapten Sahma dan Kapten Umar Agam ya. Pak Mata, Kapten Umar sama Kapten Sahma kita masukin ke role play atau gimana? Masuk sini?
Deputi OSC atau gimana? Yang jelas Ya kan? masuk ke role play ya, masuk ke role player ya mereka. Oke, Boleh juga ya. ya Pak. Saya masukin ke sini aja. Oke Pak, copy Pak. Saya lengkapi lagi. Nanti tambah observernya itu ya Marco ya. Oh ya, Marine Koordinator ya. Oke. Zona 5 udah terlatih. Oke. Observernya cukup Mas Candy ya gitu. Iya. Pak Marta dari OSC ya nanti? Iya, Pak Marta jadi OSC. Ya. Buat banyak injection dari SRT-nya ya Bang Marta ya. Gangguin ya. Oke. Oke, siap. Jadi saya rapikan. Kayaknya gitu ya, sudah mulai ada gambaran. Baik, ada hal lain yang mungkin masih Mungkin disampaikan, agak sedikit silakan. samping boleh Pak Mario? Ya, gimana Pak? Ya, karena ini yang lebih banyak aktivitasnya adalah di level IMT. Di mana di level IMT itu banyak status quote atau status form ada di level IMT. Oh Mungkin, ya. mungkin nanti di sesi apa tanggal 26 ya tadi solusi konsep IRCN ya. Betul, 26. Nanti saya mohon izin Pak Candy nanti bisa sekalian bantu, artinya form-form apa aja yang harus di-create, harus dilakukan sesuai dengan role-nya di IMT member. Ya, misalkan form strategic objektif ya di organisasinya IMT-nya zona 6 itu situasi unit leader-nya siapa itu harus tahu form itu. Kemudian strategic objektif kan seperti itu apa ya harusnya yang diisi-isi nanti mohon sekalian di tanggal 26 itu bisa support Pak Candy. Pak Candy monitor. Ya, karena di form yang di di TKO itu yang saya lihat form-form yang secara garis besar aja initial briefing, IAP, strategic objektif. Nah, ini namun ada beberapa form-form yang ada di role-nya mungkin di bawah planning section itu masih ada beberapa form ya gitu. Nah itu nanti bisa kita sosialisasikan di tanggal 26 itu ya form-form apa yang harus diisi itu saya kira sekalian melatih ya kita benar-benar real mengacu pada pedoman yang ada di dalam TKO, SAU, ERDM atau pedomannya itu sendiri. Jadi form-form apa yang harus diisi di level IMT. Nanti di sesi itulah saya pengen sharing dari zona 5 yang telah mengimplementasikan form-form di drill terakhir tanggal 15 Desember kemarin. 16-15 kemarin. Iya, itu. Mau nanya boleh nggak? Ya, silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Teman-teman zona 6 sudah training ICS belum sih? Belum semua Pak, cuman sebagian kecil. Belum Pak. Belum semua ya? Belum Pak Mario. Nah, itu maksudnya gitu ya. Maksudnya kan kalau kemarin sebelum zona 5 itu exercise kan ada refreshing ICS dulu ya. Iya. Ini mau dibimbing seperti itu atau hanya sosialisasi pedoman saja? Atau trainingnya mungkin nanti setelah ini gitu loh. Ya idealnya sih ICS-nya dulu ya, ICS-nya kemudian pedomannya baru itu. Tapi
Oke lah, saya nggak mau maksain kalau emang udah seperti itu. Yang penting kalau belum training ICS ya tahun ini disetelkan itu aja. Betul, Pak. Ya. Jadi mungkin Oke. makasih banyak, Pak. Mudah-mudahan dengan kita lakukan drill ini, terus ada support dari SAU dan regional, mungkin Pak GM akan lebih banyak lagi mengirim personel yang untuk ICS, Pak. Kemarin tuh karena banyak kondisi emergensi, jadi yang sudah dijadwalkan pun terpaksa nggak bisa dihadirin, Pak, gitu, nggak diizinin lah sama Pak GM. Oke, baik. Karena Ya, itu, iya Pak, makasih. Ya minimal Oke, nanti tidak seluruhan form lah Pak Firdaus, minimal ada IAP dan strategi objektif, inisial briefing, 3 form itu dulu lah gitu ya. Iya. Ya, Pak, IAP baik. itu kan kalau berhari-hari ini IAP itu kan biasanya untuk yang berhari-hari yang extended respon ya. Kalau singkat ya tergantung sih, bisa jadi bisa juga dibikin seolah-olah ini sudah hari keberapa gitu. Kan seolah-olah ini kan skenario-nya nggak mungkin sehari, mungkin bisa semingguan atau bahkan bulanan ya. Paham. Gitu Pak. Paham. Oke, siap. Baik Pak, baik. Oke, baik. Baik, selanjutnya. Iya, makasih. Pak Candy masih ada di ruangan ini. Pak Candy monitor, Pak Candy. Pak Candy monitor. Oke, nanti kita minta konfirmasinya ya. Jadi berharap nanti terkait form juga mungkin ada brief lah ya dari Pak Candy. Tapi tetap kita siapin dulu materinya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang belum kita bahas nih dari skenario? Satu lagi mungkin. Ya, silakan Pak. Oh, skenario belum selesai ya? Sudah sih sebenarnya, tinggal dihalusin aja. Oke. Tambahan aja. Saya tadi pikiran saya lompat-lompat, jadi saya ingat juga gini, ada pertanyaan kemarin waktu di akhir tahun itu ada pertanyaan, SAU melakukan ini nggak analisis atau review hasil-hasil dari semua exercise emergency yang dilakukan tahun lalu. Nah, memang belum ada, saya akui. Jadi saya mohon nanti di akhir itu nanti ada analisisnya seperti biasa lah ya, evaluasinya, dan itu nanti tolong dikirimkan ke kami juga nanti supaya kita bisa melihat bigger picture-nya apa aja yang kira-kira perlu diperbaiki secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan minta kayak bikin template sederhana aja, yang apa aja yang perlu diisi ya, supaya isinya konsisten dari satu exercise ke exercise lain, bisa dibandingkan, bisa dibikin satu laporan di akhir tahun nanti, karena itulah sebetulnya yang akan kita laporkan. Kan kalau misalnya tahun lalu alhamdulillah kan tidak ada emergency yang mengaktifkan BST ya, yang sangat kecuali mungkin di Rokan untuk yang listrik mati, tapi sifatnya itu listrik mati yang lebih kepada BCMS ya, bukan untuk emergency, karena tidak ada korban orang dan sebagainya. Anyway, kalau tidak ada emergency yang real seperti di Langsa yang terakhir, yang gede itu di Langsa itu, ya kita orang nggak akan nyorot kita. Tapi begitu ada satu emergency, kita akan pasti disorot. Nah, kita membutuhkan gambaran yang bagus kesiapan kita secara keseluruhan dari sisi hasil dari latihan-latihan yang kita lakukan. Itu aja, terima kasih. Pak. Siap Pak. Jadi nanti evaluasinya ya Pak ya. Nanti contoh template form report yang simple yang pernah saya buat itu bisa dipakai Mbak Miri. Ya. Saya kira sudah ada, jadi nanti tinggal pakai salah satu yang standar atau yang konsisten gitu. Baik. Oke. Siap. Baik. Mas Mario. Ya, silakan Pak. Mas Mario. Ya. Pak Zani ya, silakan Pak Zani. Terkait. Iya. Tadi masih Pak Gelar, silakan nanti kalau misalnya mau mengaktifkan BST, nanti BST duty manager yang bertindak pada hari itu saja nanti yang akan dimodifikasi gitu ya. Siap. Mungkin nanti kita ke beliau sebenarnya seperti apa gitu. Kemudian tadi silakan saya bahasnya kalau misalnya mau sosialisasi terlebih dahulu di hari Kamis nanti sebelum drill ini, silakan saja ambil waktu ya. Ya meski di skala rakor ya, kebetulan di hari Kamis siang ya, kalau di jadwal ya mohon maaf juga nanti presentasi saya di Kamis siang itu ya. Jadi mungkin bahasa saja yang
Oh iya. mewakili dari Siap. regional. Kemudian untuk BST nanti kita coba koordinasikan dulu ke duty manajernya beliau seperti apa gitu nanti. Kalaupun tidak bisa, apakah bisa digantikan ke duty leader yang lain, duty member yang lain. Kemudian tadi kalau misalnya ya memang idealnya tadi training dulu seperti zona 5 tahun lalu gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti justru banyak gap, justru jadi rekomendasi yang pas nih gitu Iya. kan. Jadi dibalik ya Mas. Gitu. Silakan saja Iya. sebenarnya. Jadi dibalikkan Iya. bisa saja nanti strategi kita seperti itu. Hmm. Walaupun sudah bagus ya tetap saja rekomendasi trainingnya tetap wajib gitu ya. Itu aja sih tambahan. Makasih Mas Dani. Iya betul. Saya kalau pribadi nih harapannya memang mendorong untuk manajemen untuk mengirim lebih banyak tim manajemen untuk ikut training ICS. Sejauh ini baru 1 orang gitu ya. 2 sama Pak James sudah, terus kemudian tapi dia belum yang PM apa itu Mas, PMIC ya itu ya. Itu beliau juga belum. Itu jadi ini memang kalau kata Pak Kusmono tuh kalau ditunggu mereka training kayaknya nggak maju-maju ya. Jadi kita balik aja gitu. Siap Mas Dani, makasih. Oke. Saya kira itu ya. Jadi sejauh ini sih untuk persiapan mulai dari agenda acara, terus kemudian skenario, ruangan juga, overall sih udah kita bahas dan udah siapkan. Tapi mungkin perlu dialus-alusin lagi, mungkin kita bikin tim tim kecil aja kali ya. Nanti mungkin skenarionya nanti saya bahas sama Pak Marta dan tim. Terus untuk persiapan perangkat lainnya mungkin sama Mbak Nila, mungkin IT, komunikasi, video mungkin sama Mas Nanang gitu ya, bagi-baginya. Oke, saya kira itu. Ada lagi Bapak Ibu yang kira-kira masih perlu dibahas bersama gitu. Materi dari Pak Suharso ya nanti sama Pak Kendi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada ya mungkin biar nggak berlarut-larut dan bisa mengerjakan yang lain gitu ya. Mungkin mohon izin untuk meeting pagi ini hingga siang mungkin bisa ditutup dulu ya. Ini Pak Kusmono juga udah nggak di sini, mungkin mohon bantuannya ke Pak Firdaus untuk closing. Pak Firdaus dipersilakan. Ya, itu aja lah ya, singkat aja bahwa ini menjadi penting ya. Jadi saya tahu bahwa OSES memang tahun lalu sibuk dengan hal-hal kecil yang real ya, tapi itu kan sebetulnya kan tanda-tanda bahwa kalau yang kecil terjadi, yang gede juga betul, lebih mungkin terjadi juga ya. Betul, jadi kita perlu bersiap-siap. Resikonya naik ya Pak ya. Ya, dan sekali lagi itu yang tadi itu karena kita nggak akan pernah tahu unit yang biasanya sudah orang yang lengkap, orang latihan siap, sudah sering latihan, ternyata kejadiannya di tempat yang nggak pernah latihan atau sebaliknya kan. Jadi kita nggak pernah tahu itu kapan terjadi. Jadi makanya tadi saya bilang setiap kali ada event tabletop atau web drill dimanapun di SAU, maka semua zona, semua regional, semua WK diundang melalui. Kalau memang eventnya hybrid, memungkinkan kita undang sebagai observer. Siapapun yang bisa silakan kan. Ya, karena setiap latihan pasti ada hal-hal unik yang tidak akan sama gitu. Walaupun skenario-nya mungkin bisa jadi sama, tapi selalu ada yang bisa dipelajari di situ. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti untuk tanggal berapa? 26 ya? 26 betul Pak. 26 itu berarti 2 hari lagi ya. Betul. Oke. Siap. Nggak apa lah. Lebih baik kita melakukan sesuatu dulu walaupun belum sempurna. Nanti untuk berikutnya nanti kita akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih lagi. Saya serahkan kepada Pak Mario. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Firdaus dan Bapak Ibu sekalian hadir ya di agenda persiapan ini. Mudah-mudahan tentunya ini jadi berkah ya untuk kita semua dan juga bisa bermanfaat lah ya untuk perusahaan dan seluruhnya. Baik, saya akhiri meeting pagi ini dengan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin meeting online-nya ditutup. Izin Lik. Terima kasih.